Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arya Suta Faid Al-Hawali dari KGE Akuntansi Manajemen. Malam hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai visi dan misi perusahaan. Tentunya kita semua tahu betapa pentingnya dari sebuah visi dan misi perusahaan yang dapat memudahkan tenaga kerja dan masyarakat untuk memahami dengan jelas apa yang menjadi tujuan dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, visi dan misi perusahaan sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan dalam bekerja dan mewujudkan tujuan atau misi dan visi dari perusahaan tersebut. Baik, di sini kita langsung saja menjelaskan tentang visi dan misi perusahaan. Berikut adalah biodata saya. Yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang subtopik. Yang pertama ada karakteristik misi, yang kedua ada komponen-komponen misi, yang ketiga ada contoh visi misi perusahaan. Di sini dikarenakan dalam preview video tidak bisa menggunakan PPT secara lengkap, jadi tidak bisa diklik. Yang pertama di sini ada karakteristik misi. Di sini karakteristik misi ada 5. Yang pertama, ringkas, jelas, dan realistik. Seperti ini ya. Maksudnya di sini adalah ringkas dan jelas dalam bahasa pernyataan, jelas dipahami oleh siapa saja dan mudah diingat oleh siapa saja. Yang kedua, fokus dan tepat. Fokus tepat di sini isinya yaitu yang mengarah pada tujuan layanan dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, yang ketiga, menantang dan memotivasi. Menantang dan memotivasi ini yaitu dari kata-kata yang mengandung makna ungkapan semangat yang diperlukan anggota perusahaan untuk dapat melaksanakannya, sehingga misi juga memberikan inspirasi dan ide-ide baru bagi siapa saja yang berada dalam perusahaan tersebut, dan etos kerja dan kreativitas bagi siapa saja dengan berjalan baik. Yang selanjutnya, unik. Maksud dari unik di sana pembeda harus ada, sehingga faktor keunikan perlu terkandung di dalam perusahaan dan tidak bersifat klise. Yang terakhir ada fleksibel. Arti dari kata fleksibel ini, misi harus memiliki ketegasan namun juga fleksibel agar sesuai dengan perkembangan zaman karena waktunya yang lama. Jadi misi ini harus sesuai dengan zaman tersebut. Jadi tidak seperti tidak ketinggalan zaman seperti itu. Baik, yang selanjutnya ada komponen-komponen misi. Di sini saya bagi ada 9 komponen yang dari A, B, C, D, E, F hingga I. Yang pertama ada komponen konsumen. Maksud dari ini adalah konsumen adalah pelanggan. Siapa yang menjadi pelanggan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada produk atau jasa. Produk apa
yang produk utama apa yang dijual oleh perusahaan, jasa apa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Misalnya ada perusahaan salon, fokusnya adalah memotong atau memangkas rambut, seperti itu. Yang selanjutnya ada pasar. Pasar sini adalah di mana perusahaan berkompetisi dan siapa target pasarnya. Maksud dari di mana perusahaan ini berkompetisi itu bisa ada di lingkungan industri, sedangkan Anda membuat di lingkungan industri tersebut Anda membuat perusahaan makanan, dan seperti itulah yang tidak cocok. Jadi dari sektor wilayah ada beberapa, yaitu ada sektor perusahaan industri, sektor makanan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, siapa target pasarnya? Biasanya target pasar ini tergantung usia, ada yang anak-anak, ada yang remaja, dan dewasa. Yang selanjutnya ada teknologi. Maksudnya dari teknologi ini, apakah perusahaan menerapkan teknologi terbaru, misalnya dari mesin terbaru, peralatan terbaru, komputer terbaru, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada profit, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup. Maksudnya adalah perhatian akan keberlangsungan, pertumbuhan, dan profitabilitas. Apakah perusahaan berkomitmen untuk pertumbuhan dan kondisi keuangan yang baik? Jadi ya, dari komponen yang kelima ini, apakah perusahaan tersebut berkomitmen untuk kondisi keuangan yang baik? Yang selanjutnya ada filosofi. Apa dasar-dasar kepercayaan, nilai, aspirasi, dan prioritas etika perusahaan? Yang selanjutnya konsep diri. Apa kemampuan khusus atau keunggulan kompetitif perusahaan? Jadi misalnya dalam perusahaan susu Ultramilk dan perusahaan susu Cimory, apa yang diunggulkan dari kedua perusahaan ini? Misalnya dari perusahaan susu Ultramilk ini, yang diunggulkan adalah susu, yang dimana susunya itu sudah terjamin rasanya. Sedangkan untuk Cimory, apa yang diunggulkan yaitu adalah susu dan yogurt. Jadi kedua perusahaan ini saling mempunyai keunggulan masing-masing. Yang selanjutnya ada publik. Maksud publik ini adalah perhatian akan citra publik. Apakah perusahaan responsif terhadap perbaikan sosial masyarakat dan lingkungan? Misalnya dari perusahaan Ultramilk ini, dari perusahaan susu Ultramilk ini, ada orang beli dengan susu Cimory. Pas saat dibuka, susu Ultramilk ini basi, sedangkan Cimory enggak. Akhirnya masyarakat ini, orang ini bilang kepada pihak perusahaan susu Ultramilk untuk komplain terhadap susu yang basi ini. Jika perusahaan itu tanggap, maka akan meningkatkan kepercayaan dan perhatian kepada citra publik. Yang terakhir adalah karyawan. Maksudnya adalah perhatian akan karyawan. Apakah karyawan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan? Jika karyawan itu tidak betah atau tertekan dalam suatu perusahaan atau kegiatan di perusahaan tersebut, maka hasilnya akan berantakan dan tidak akan maksimal. Jadi kita harus perhatian kepada karyawan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang contoh dari visi dan misi perusahaan. Di sini saya memberikan dua contoh dari
visi dan misi perusahaan. Yang pertama ada PT KAI Indonesia dan PT PLN Indonesia. Sekali lagi mohon maaf karena ini versi video, saya tidak bisa memaksimalkan PPT tersebut, karena jika bisa maksimal, PPT tersebut bisa diklik dari PT KAI dan PT PLN ini. Sekali lagi mohon maaf. Baik, lanjut. Yang pertama ada PT KAI. Saya akan memberikan contoh dari perusahaan PT KAI di dalam visinya, yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Dari pernyataan visi PT KAI ini sudah cukup baik karena ringkas dan menyertakan bisnis utama yang dijalankan perusahaan. Yang sudah misi, yaitu adalah mewujudkan jasa pelayanan transportasi massal dengan menghasilkan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan penugasan pemerintah, tingkat keselamatan dan pelayanan yang semakin tinggi dan penyelenggaraan semakin efisien. Dari pertanyaan misi tersebut juga sudah baik karena misi yang diberikan atau tujuan yang diberikan PT KAI ini sudah begitu jelas dan sangat ringkas, jadi mudah dipahami oleh siapa saja. Baik, yang selanjutnya ada contoh kedua, yaitu PT PLN Indonesia dengan visi yaitu menjadi perusahaan listrik termuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Dari rumusan visi PT PLN ini belum menyertai apa bisnis utamanya perusahaan. Yang dinyatakan dalam rumusan tersebut hanya mengenai tingkat pencapaian kemajuan dan alat untuk berkompetisi, bukan dari tujuan tujuan bisnis utama yang dari PT PLN Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya ada misi dari PT PLN Indonesia, yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pelanggan, anggota, perusahaan, dan pemegang saham. Yang selanjutnya ada menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang terakhir adalah menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Dari rumusan misi yang diberikan oleh PT PLN ini sudah cukup baik dan sangat baik karena menjelaskan apa tujuan dari PT PLN itu sendiri. Bisa dikatakan lebih baik daripada TKI di contoh sebelumnya. Sekian dan terima kasih dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila jika saya ada salah. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.